Tuhan, haleluya. Hari ini, hari yang sudah Tuhan jadikan buat kita sama-sama beribadah raya. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, dan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung bersama-sama kami. Mari sama-sama kita terus bergabung setiap hari Minggu. Jemaat Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini, hari yang Tuhan sudah jadikan kepada kami mau mempergunakan waktu ini Tuhan, sebaik mungkin Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami adalah sia-sia Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk hadir bersama-sama kami dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah kami boleh dijamah Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami ingin ada perubahan hari ini. Tuhan boleh menjamah setiap kami. Kami mau menikmati mujizat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Beracaralah dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Anugerahnya Tuhan sungguh luar biasa besar buat kita semua. Di dalam Mazmur 146 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari jemaat Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Kita angkat pujian ini. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar. Bila orang yang selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila
jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada kemampuan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama bergabung dalam doa yang akan kami lakukan pada hari Selasa, ya. Hari Selasa nanti doanya setengah jam saja, berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa bersama jam 4 sore di Jakarta, Indonesia, dan jam 8 malam di Australia, ya. Nanti linknya akan ada di bawah sini. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan hari ini, hari di mana Tuhan izinkan kami boleh menghampiri pribadi-Mu. Lewat pujian penyembahan kami percaya sudah naik menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu. Dan tibalah saatnya
berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan dibentangkan. Kami berdoa roh-roh yang menentang, roh kritik, kami ikat di dalam nama Yesus. Dan kami memiliki kebebasan untuk bertumbuh bersama keluarga Allah, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan yang sama ada pada hamba-Mu, juga ada pada jemaat Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada yang mendengarkan lewat platform ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah terjadi. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi pada saat firman Tuhan dibentangkan. Kelepasan terjadi. Kami percaya mujizat. Kami percaya mujizat masih ada hari ini. Dan berlangsung terjadi pada saat pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah siap dengan firman Tuhan, judul firman Tuhan saya kasih hari ini, gambar diri kita di hadapan Allah. Ya, gambar diri kita di hadapan Allah. Kalau kita tidak mempunyai gambar diri yang benar, maka kita tidak bisa berdiri sebagai anak Allah. Hidup kita akan diombang-ambingkan, dibuli oleh si jahat, si iblis, si setan, dipermainkan. Tapi kalau kita punya gambar diri Allah yang diberikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, beberapa ayat akan membawa kita kepada pengertian-pengertian itu, ya. Mari baca bersama dengan saya Kejadian 1 ayat 27. Haleluya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Bapak Ibu punya gadget, punya handphone, bagaimana Bapak Ibu bisa memakai handphone itu dengan maksimal? Penelitian membuktikan bahwa handphone yang kita pakai hanya 30% dari harga yang kita bayar. Orang-orang hanya pakai untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Hanya untuk menelpon. Kebanyakan orang-orang memakai gadget yang mahal-mahal hanya 30% dari kapasitinya, dari kemampuannya. Oh, rugi sekali. Bayar 100%, tetapi kemampuan dari alat itu hanya dipakai 30%. Kiranya itu tidak terjadi dalam rohani kita, diri kita. Tuhan beri kita kemampuan yang luar biasa, tebus kita dengan darah yang mahal. Tapi karena gambar diri, self-image kita rusak, atau bahkan tidak punya self-image yang benar, kita hanya memakai hidup yang Tuhan berikan ini hanya mungkin 30%. Disia-siakan. Hanya hidup untuk kesenangan pribadi, kesenangan jasmani. Sebenarnya kita harus pakai hidup kita untuk sesuatu yang lebih dahsyat, lebih besar untuk kerajaan Allah dengan kuasa yang juga dahsyat luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan katakan kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Artinya di dalam diri kita ada roh Allah. Nah, ini dia. Adam diciptakan dari tanah, dihembuskan roh Allah, rohul Allah, dihembuskan ya, diberikan kepada kita rohnya Allah itu. Roh yang Allah hembuskan kepada Adam, sampai hari ini masih ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena dari Adamlah kita berasal. Jadi hembusan yang Adam miliki, itu ada nafas hidup kita ini, hembusan yang pertama kali Allah berikan ke Adam, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Adam jatuh dalam dosa, tetapi Yesus sudah datang, karya salib menebus kita. Sehingga kita dibawa kembali ke titik nol di mana Allah menciptakan Adam. Itulah gambar diri kita, Bapak Ibu. Gambar diri kita yang sebenarnya adalah waktu seperti Adam berdiri di hadapan Tuhan, diberikan kuasa, mengatur Taman Eden, memberikan nama, berotoritas, menaklukkan bumi, bertambah banyak. Itu gambar diri kita. Jangan sampai ini dirusak oleh iblis, dicuri oleh iblis. Sekarang banyak anak-anak Tuhan, walaupun hidupnya sudah lahir baru, sudah bertobat, tapi bermain-main dengan hidupnya. Dia tidak tahu bahwa hidup ini sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah kembali memiliki kuasa yang seperti dimiliki oleh Adam itu di awal penciptaan. Berkuasa taklukkan bumi bertambah banyak, penuhi bumi, atur bumi ini. Itu kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, marilah jangan sampai ada yang mencuri gambar diri kita. Kalau kita gagal menjaga harga, menjaga self-image, gambar diri kita di hadapan Allah, kita akan dibuli oleh lingkungan, oleh setan, oleh iblis, ya. Yohanes
10 ayat 20 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iblis berusaha mencuri gambar diri kita. Iblis merusak, menghancurkan gambar diri kita. Supaya kita selalu hidup di dalam tekanan, tidak yakin, tidak percaya, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Padahal diri kita ini diberikan kuasa yang luar biasa. Kalau kita ada di dalam Yesus, menjadi ciptaan baru. Itu gambar diri kita. Maukah Bapak Ibu memiliki gambar diri yang benar? Jawabannya harus mau. Jangan kita menolak gambar diri kita itu. Maukah kita memiliki gambar diri Allah di dalam kita, Bapak Ibu Saudara? Saya sangat yakin persoalan-persoalan yang kita hadapi, kalau kita punya gambar diri yang benar seperti yang ditulis oleh Alkitab, saya yakin persoalan kita 90% selesai. Kita ini sekarang sibuk dengan hal-hal yang tidak menentu karena gambar diri kita. Kalau kita sudah punya gambar diri kita, yaitu gambar dirinya Allah sendiri. Kembali lagi kepada penciptaan. Marilah kita menciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Artinya apa? Ada roh yang ilahi, roh yang berasal daripada Allah diberikan kepada kita, ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, milikilah pertobatan dan milikilah roh Allah. Tidak heran Yesus katakan kepada murid-muridnya, nanti kalau aku naik ke surga, tunggulah aku di Betlehem, di Yerusalem, di ruang atas. Karena akan terjadi lagi apa yang Allah berikan kepada kita waktu itu, kepada murid-murid, yaitu Roh Kudusnya diberikan kembali. Waktu Adam menerima hembusan nafas hidup Allah, murid-murid pada gereja awal, zaman penciptaan, menerima kembali hembusan itu. Kelihatan seperti lidah-lidah api, yaitu roh Allah itu dihembuskan kembali. Milikilah pengalaman itu Bapak Ibu Saudara. Terserah Bapak Ibu mau dari gereja manapun. Saya mau kita semua kembali kepada Alkitab. Milikilah, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukan hanya berbahasa roh Bapak Ibu. Ya, sekarang ini sudah terjadi kecelakaan rohani. Seolah-olah orang yang berbahasa roh dipenuhi roh Allah. Seolah-olah dipenuhi roh Allah itu hanya milik satu denominasi. Tidak. Orang yang dipenuhi Allah, roh Allah, artinya orang yang dipimpin oleh roh Allah. Tandanya berbahasa roh. Dan ada buah-buahnya. Jadi komplit ya, satu paket Bapak Ibu Saudara. Jangan dipenggal-penggal. Jangan mau jadi Kristen yang diombang-ambingkan. Hati-hati dengan menerima pengajaran-pengajaran yang ada di YouTube atau dimanapun. Pegang dasar-dasar yang benar. Gitu. Jadi pertumbuhannya itu lurus dan benar dan mantap. Nah, sekarang ini saya sedang mengembalikan semuanya kepada fondasi yang benar. Supaya dari manapun Bapak Ibu datang mendengarkan YouTube ini, channel ini, saya hanya membawa kepada kebenaran firman Tuhan. Gambar diri kita, self-image kita, tidak ditentukan oleh denominasi, tidak ditentukan oleh dimanapun Bapak Ibu bergereja, ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Waktu kita diciptakan Allah, kita memiliki rupa dan gambar Allah, dan waktu kita kembali di dalam karya salib, kembali menjadi manusia baru, rupa dan gambar Allah itu diperbaiki, dimasukkan kembali kepada kita. Milikilah itu. Haleluya, glory haleluya. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar apa? Kaliknya, penciptaannya. Ya, kembali Bapak Ibu Saudara, saya kembalikan semua pelajaran Alkitab ini kembali kepada pondasi yang benar supaya Bapak Ibu dibebaskan, ya. Di mana roh Allah ada, itu ada kemerdekaan, dibebaskan bahwa inilah pondasi yang benar, bahwa kita ini adalah manusia baru. Kapan kita menjadi manusia baru? Waktu Bapak Ibu Saudara menerima Yesus. Seperti peristiwa Nikodemus, lahir baru. Ya,
Lahir baru bukan milik satu denominasi. Bukan. Itu milik Allah. Dimanapun Bapak Ibu bergereja, di gereja manapun, Bapak Ibu harus mengalami lahir baru. Yaitu lahir dari air dan roh menjadi manusia baru. Kalau sudah menjadi manusia baru, apa tugas kita? Terus menerus diperbaharui sampai memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Artinya semakin hari kita akan semakin seperti Kristus. Semakin hari kita semakin seperti Kristus. Saya ulangin lagi. Semakin hari kita bukan hanya aktif di gereja, melayani gereja, tetapi semakin hari kita menjadi seperti serupa Kristus. Dan sambil itu kita melayani boleh. Jadi saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu Saudara ya, ini bagian yang tidak enak. Bapak Ibu sibuk menyibukkan diri dengan pelayanan, sibuk menyumbang gereja, sibuk mendukung gereja, tetapi Bapak Ibu lupa bahwa manusia roh itu harus diperbaharui. Ya, saya banyak melihat orang-orang sibuk dalam pelayanan, tetapi bukannya semakin memuliakan Tuhan, semakin diperbaharui, tapi semakin terlibat dalam perselisihan antara sesama. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya kembalikan lagi ke pondasi yang benar. Saya mengundang untuk kita semua aktif di dalam pelayanan. Tetapi ingatlah, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang utama adalah kita terus-menerus diperbaharui. Lewat pelayanan, lewat pertumbuhan, kita terus-menerus diperbaharui. Sampai kita nanti serupa dengan gambar Kristus. Selamat melayani Bapak Ibu Saudara. Jangan mundur. Jangan karena firman ini, oh saya mundur dari pelayanan. Bukan, saya bukan itu yang saya maksud. Tetap melayani, tetapi melayani dengan motivasi yang benar. Melayani dengan hati yang kudus, iman yang kuat. Melayani dengan sukacita. Bahwa terus-menerus kita diperbaharui. Ya. Satu ayat lagi. 1 Korintus 11 ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Bapak Ibu Saudara, jelas di sini. Posisinya laki-laki adalah menyinarkan gambaran kemuliaan Allah. Dan yang perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ya, ini buat Bapak Ibu yang sudah suami istri. Firman Tuhan katakan, yang pria menyinarkan gambaran kemuliaan Allah, dan yang perempuan menyinarkan gambaran kemuliaan laki-laki. Jelas Bapak Ibu Saudara? Jangan dibahas, jangan dipertentangkan. Laki-laki menyinarkan gambar kemuliaan Allah, yang perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ini bukan masalah siapa yang berkuasa. Ini masalah kita merefleksikan. Yang laki-laki, kepala keluarga laki-laki merefleksikan kemuliaan Allah. Nanti setelah dia berhasil merefleksikan kemuliaan Allah, nanti istrinya pun akan merefleksikan kemuliaan si suaminya. Jadi kalau suaminya benar, istrinya pun akan merefleksikan yang benar. Tetapi pada saat kepala keluarga suami sudah tidak menyinarkan, merefleksikan gambaran Bapa, saya tidak yakin yang perempuan akan bisa merefleksikan yang benar. Kiranya firman Tuhan hari ini cukup menguatkan kita, bahwa semua kita, laki-laki perempuan, tua muda kecil, yang sudah menikah, yang belum menikah, terus menerus diperbaharui, supaya kita menemukan gambar diri kita yang benar. Dan gambar diri kita ini akan membawa kita kepada kemenangan. Karena kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa Allah yang di dalam kita. Waktu kita tahu siapa Bapa kita, siapa Allah kita, kita bisa berdiri. Karena kita tahu Bapa kita itu kuasa, kaya, pengasih. Kita pun seperti itu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, firman Tuhan sudah dibentangkan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, mengangkat tangan kepada setiap kami yang mengalami gambar diri Allah yang hancur rusak. Kami berdoa hari ini, lewat layar kaca, lewat platform Zoom ini, atau YouTube, atau apapun, dimanapun kami sedang bergabung. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah tetap sama, dulu, kemarin, dan selamanya. Ada pemulihan,
gambar diri kami dimurnikan. Dan kepada setiap kami Tuhan, diberikan kuasa untuk setiap hari terus menerus dibaharui sampai segambar dengan gambaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada pada setiap kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan kepada setiap kami ada terobosan-terobosan. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya tidak lupa ucapkan terima kasih yang sudah mendukung pelayanan ini, yang sudah memberikan persembahan, ya, yang sudah mengembalikan perpuluhan. Terus ingat bahwa apapun yang Bapak Ibu tabur itu untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan ini sudah melayani banyak orang, biar terus Bapak Ibu doakan, ya, supaya terus menjala jiwa-jiwa. Mari kita bergandengan tangan. Terima kasih kepada semua anak-anak Tuhan terlibat dalam pujian penyembahan, terlibat dalam behind the scene, yang terlibat dalam proses produksi, dan semuanya yang berdoa. Tuhan berkati. Jangan lupa hari Selasa, ya, ada sekali lagi, ini link di bawah ini, hari Selasa kita akan berjumpa setengah jam saja, 30 menit Bapak Ibu. Jam 4 Jakarta, jam 5 Ujung Pandang atau Denpasar, jam 8 di Sydney, di tempat kami. Tuhan memberkati, kita bertemu. Haleluya, shalom, haleluya.